Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Oke, baik, sambil nunggu teman-teman yang lain, Kakak minta dong satu orang buat pimpin doa. Saya Kak. Oh ya, Fatan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin kita udah pelajarin tentang plantae, ya kan? Nah, masih ingat apa aja yang udah kita bahas? Gimnospermae dan Angiospermae. Peranan tumbuhan bagi kehidupan sama dampak berkurangnya keragaman tumbuhan, Kak. Iya, jadi kemarin udah mempelajari kan tentang plantae, di mana kita pelajarin tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji, yang angios atau gimnos. Nah, mereka ini, si tumbuhan-tumbuhan ini, dia pasti menempati yang namanya suatu habitat gitu. Habitatnya bakal kita bahas di ekosistem tempat mereka tinggal. Nah, ekosistem. Kalau misalnya kalian dengar kata ekosistem, berarti tentang apa nih? Lingkungan hidup. Oke, lingkungan hidup. Yang lainnya jawab juga ya. Nah, Mbak nih, kalian semuanya perhatikan gambarnya nih. Ini gambar apa sih? Ada yang tahu gak? Gambar apa sih itu? Ini bukan padang rumput. Ya, padang rumput. Terus tadi tumbuhan, ya ada tumbuhan. Terus ada apa lagi tuh di situ? Zebra. Ya, jadi di sini itu merupakan padang rumput ya. Tadi benar padang rumput di mana di dalamnya tuh nih ada zebra nih. Ada populasi zebra. Ada abiotik, ada biotiknya. Gitu. Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih yang kita bahas. Kita akan bahas 5 komponen pertamanya, itu pengertiannya, terus komponen dari ekosistemnya itu sendiri, terus interaksi, aliran energi, dan daur biogeokimia. Tapi untuk yang daur biogeokimia ini bakal kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, pengertian ekosistem. Tadi yang seperti udah dibilang sama Reva bahwa kalau dengar kata ekosistem pasti ingatnya ke lingkungan hidup gitu. Kalian harus ingat 4 poin utama. Jadi kalau misalnya kalian dengar kata ekosistem, kalian harus ingat ini dulu. Jadi kalian harus ingat nih poin pentingnya nih, kesatuan, organisme, lingkungan hidup, interaksi. Jadi satu kesatuan organisme, kesatuan apa nih? Kesatuan si organisme yang menempati apa? Menempati lingkungan hidup di mana mereka semua bakal berinteraksi satu sama lainnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah ingat 4 poin utama ini, kalian bakal tahu nih dari sini, oh berarti pengertian dari ekosistem apa? Pengertiannya berarti interaksi antar makhluk hidup tadi dengan si lingkungannya, biotiknya maupun abiotiknya, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tahu pengertiannya, ternyata di biologi, kalau kalian pelajari itu ada cabang khusus yang mempelajari tentang si ekosistem ini. Disebutnya itu ekologi. Nah, ekologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos atau artinya itu rumah atau tempat hidup. Nah, ini sebagai kayak lingkungannya gitu. Dan logos yang artinya itu ilmu. Terus tokoh yang mengemukakan itu siapa? Tokohnya ini ada Ernest Haeckel. Sampai sini gimana? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Kita lanjut. Oke, ini di sini tentang komponen penyusun ekosistem. Ternyata teman-teman, si komponen penyusun ekosistem ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang berdasarkan sifatnya, ada juga yang berdasarkan fungsinya. Kita lihat dulu yang berdasarkan sifat. Kalian perhatikan gambarnya. Ada yang bisa jelasin dulu nggak nih dari gambar ini? Ayo, siapa yang mau? Kakak. Ya. Kalau organisme itu satu makhluk hidup. Ya. Kalau populasi itu sekumpulan suatu makhluk hidup. Kalau ini apa? Komunitas. Komunitas itu beberapa kumpulan makhluk hidup. Kalau ekosistem itu lingkungan. Terima kasih Zaneta atas jawabannya. Sama-sama, Kakak. Jadi ini benar ya tadi yang Zaneta bilang bahwa organisme atau individu itu dia satu. Jadi di sini ada rusa, satu rusa itu disebutnya individu. Kalau misalnya kakak nih sendiri, kakak juga disebutnya individu seperti itu. Dan
Saat individu itu yang sesama jenisnya itu dia berkumpul menjadi satu, nih dia berkumpul nih jadi satu, dia disebutnya populasi. Kita lihat di sini ada gambarnya. Ini tadi rusa sendirian, pas rusanya lagi nyari makan, datang nih teman-temannya. Nah, ngumpul kan mereka jadi satu. Sejenis kan mereka sama-sama rusa, maka mereka disebutnya populasi, kayak gitu. Nah, dari populasi ini mereka menjadi lebih besar lagi. Nggak cuma ada rusa doang dong di satu tempat itu, ternyata ada lagi nih. Ada zebra, terus ada banteng, ada burung elang, terus juga ada macan. Mereka berkumpul jadi satu, membentuk yang namanya komunitas. Nah, jadi komunitas itu apa? Jadi komunitas itu populasi yang berbeda jenisnya berkumpul menjadi satu. Jadi komunitas mereka udah jenisnya berbeda-beda ya dan berkumpul menjadi satu. Itu mereka disebutnya komunitas. Nah, komunitas ini pastinya menempati suatu lingkungan hidup, ya kan? Nah, lingkungan hidupnya itu disebutnya ekosistem. Tuh, jadi di sini ada burung, ada gajah, mereka tinggal nih di satu hutan. Nah, itu disebutnya ekosistem, ekosistem hutan seperti itu. Nah, kalau kalian lihat lagi lebih tinggi lagi, itu ada yang namanya biosfer. Biosfer ini jadi kumpulan dari ekosistem-ekosistem itu, dia berkumpul menjadi satu kesatuan, membentuk biosfer atau kayak bumi gitulah, membentuk bumi di mana di dalamnya itu ada kehidupan kayak gitu. Paham ya? Jadi berdasarkan sifatnya nih, ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem. Berdasarkan sifat dari si faktor biotik ini. Nah, lanjut. Tadi udah dibilang bahwa mereka ini pasti mempunyai peranan masing-masing. Nah, peranannya itu ada yang jadi produsen, konsumen, detritivor, pengurai. Coba lagi nih, perhatiin gambarnya. Ada yang bisa lagi nggak jelasin dari gambar ini? Kalau nggak ada, berarti kakak tunjuk ya. Darves ada? Ya, nggak ada, Kak. Oke, Darves. Coba dong, Darves. Apa nih yang kamu dapat dari melihat gambar ini nih? Apa yang bisa kamu simpulin nih? Produsen itu kayak apa sih namanya, kayak memproduksi makanan buat konsumen satu. Nah, konsumen satu biasanya serangga sama tikus sama apa itu? Ulat. Iya, ulat. Terus atau konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Contohnya seperti ayam-ayaman sama katak. Konsumen kedua itu dimakan atau sama konsumen ketiga atau puncaknya rantai makanan. Pengurai itu atau fungsinya buat apa? Mengurai rantai hewan-hewan yang ada di sini, Kak. Jadi kalau Iya. misalnya hewannya mati nanti atau diurai. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi pengurai tadi fungsinya untuk menguraikan gitu. Tadi si Darves sudah benar, tapi lebih detailnya itu penjelasannya bahwa kalau produsen ini, dia merupakan tropik 1. Dia ada di paling bawah nih. Dia sifatnya apa? Kalian harus ingat, kalau produsen ini sifatnya dia autotrof, atau dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Makanya itu kan dia menjadi produsen, karena dia nggak perlu mau makan siapa-siapa. Dia udah bisa ngasilin makanannya sendiri nih. Dari mana makanannya? Bisa dari cahaya matahari. Itu biasanya sifatnya fotoautotrof, seperti itu. Nah, di produsen ini, dia punya yang namanya senyawa, itu namanya senyawa anorganik. Gitu. Nah, senyawa anorganik ini bakal dirubah nih sama si produsen menjadi organik. Ya, dirubah nih dari anorganik menjadi organik. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan dia menggunakan energi dari lingkungan. Nih, menggunakan energi dari lingkungan. Jadi si produsen ini menjadi penting banget karena energi dari lingkungan ini nggak ada yang bisa memanfaatkan selain si produsen ini. Fungsinya produsen tadi untuk memanfaatkan energi lingkungan, menjadikan senyawa anorganik menjadi organik, seperti itu. Nah, dari produsen ini, dia juga nggak selalu tumbuhan, ya. Kalian harus ingat, dia nggak selalu tumbuhan. Dia bisa aja bakteri, terus dia juga bisa aja plankton, seperti itu. Nah, dari produsen kemudian dia bakal dimakan sama konsumen satu. Ya, jadi konsumen satu itu merupakan konsumen di mana dia langsung memakan si produsen. Biasanya si konsumen ini dia
herbivora gitu. Dia herbivora atau memakan tumbuh-tumbuhan. Walaupun ya memang tidak semuanya juga herbivora ya, karena tadi si produsen juga tidak semuanya itu tumbuhan. Nah, konsumen ini berarti dia bisa ngasilin makanannya sendiri nggak nih? Enggak, Kak. Iya, Nggak, iya ya. Dia tuh nggak bisa ngasilin makanannya sendiri, makanya dia butuh memakan si produsen. Berarti kalau nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri, disebutnya apa? Heterotrof. Nah, ya betul, heterotrof ya. Jadi si konsumen ini biasanya dia sifatnya heterotrof. Gitu. Nah, si konsumen satu kemudian dimakan sama si konsumen dua. Nah, konsumen dua ini biasanya dia karnivora. Tadi kan dia herbivora nih yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau si konsumen dua yang makan si konsumen satu ini, dia biasanya karnivora. Dia berada di tingkat 3 nih, di tropik 3, di piramida ini. Terus kemudian dia bakal dimakan lagi sama si puncaknya nih, si konsumen 3. Berada di tropik paling atas nih, tropik 4 gitu. Kemudian si konsumen ini bakal mati, ya kan? Bakal mati. Terus mereka bakal dimakan ternyata sama siapa? Nih, sama detritivore. Mereka bakal dimakan sama si detritivore. Jadi si detritivore ini dia memakan detritus atau sisa-sisa dari makhluk hidup yang telah mati tadi nih. Yang udah mati nih dimakan tuh sama si detritivore. Nah, kemudian kalian juga harus tahu bahwa ada juga yang namanya pengurai. Kalian jangan tertukar ya. Detritivore tadi dia masih memakan sisa-sisa makhluk hidup. Kalau pengurai ini dia menguraikan atau dia tuh membusukkan gitu loh, dibusukin nih tadi sisa-sisa makhluk hidup tadi dimakan sama detritivore. Kalau pengurai dia bakal sisa-sisa makanannya ini sama dia bakal dibusukin. Kan tadi dia sifatnya masih organik ya. Tadi kebentuk dari sini kan organik nih sampai atas. Terus sama decomposer ini, sama pengurai bakal dibusukin lagi. Dibusukin jadi apa? Dari organik kembali lagi menjadi anorganik. Dibusukin lagi tuh sama si pengurai atau decomposer ini. Terus kemudian siklusnya bakal berulang lagi. Jadi dari anorganik ini, dia bakal digunakan lagi nih oleh tanaman. Gitu, oleh si produsen satu ini. Gitu ya. Paham nggak nih? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Kakak, Ya. jadi konsumen 3 itu bisa dimakan detritivore atau diuraikan? Ya, jadi gini, konsumen 3 yang mati, ini kan dia mati nih. Nah, terus itu ada bisa dimakan juga sama si detritivore. Detritivore ini dia memakan. Jadi detritivore ini hidup. Dia memakan si sisa bangkainya si konsumen 3. Kalau si pengurai sama dia diuraikan nih atau dibusukkan. Itu dia nggak memakan, pengurai itu nggak makan, dia ngebusukin bangkai tadi itu sama dia dibusukin gitu loh sama si pengurai ini. Bisa juga bakteri, bisa juga jamur kayak gitu. Buat ngerubah si senyawa organik tadi. Ini kan tadi dari sini senyawanya organik ya. Dirubah lagi nih jadi anorganik kayak gitu. Ya, Kak, paham. Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, lanjut. Ternyata di faktor biotik itu ada nih adaptasi-adaptasi. Jadi pastinya di dalam hidup itu ada suatu masalah-masalah gitu ya. Kita juga pasti punya masalah, terus hewan-hewan ini juga dia punya masalah. Masalahnya apa? Ya dia dikejar-kejar lah sama predator gitu kan. Terus gimana cara dia untuk mempertahankan hidupnya? Maka itu makhluk hidup ini bakal beradaptasi gitu. Mereka bakal beradaptasi. Jenis adaptasinya itu ada 3. Di sini ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Coba nih adaptasi morfologi dulu kita bahas ya. Di sini ada harimau. Kita lihat di sini giginya harimau. Dia adaptasi morfologi ini bentuk tubuhnya itu disesuaikan dengan lingkungannya, kayak gitu. Ya, bentuk tubuh luarnya itu disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi kayak harimau ini dia giginya itu tajam kan, terus panjang runcing. Ya sesuai sama lingkungannya, kan dia memakan dia karnivora ya, dia memakan hewan lain gitu. Makanya dia butuh mencabik mangsanya, makanya dia butuh gigi ini. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi dari si harimau. Nah, terus kita lihat lagi ini flytrap, tumbuhan flytrap. Bentuk adaptasinya seperti apa? Bentuk adaptasinya ini, dia memiliki daun ganda, helaian daun ganda. Jadi tuh bentuknya kayak gitu. Kayak gini nih bentuknya kalau misalnya digambarin. Nah,
daun ganda di mana dia punya gigi-gigi. Nah, kalau misalnya ada serangga yang masuk ke sini, itu sama dia langsung dimakan tuh. Nih, kalau kalian lihat yang hitam ini, itu ntar langsung dimakan nih. Tuh, itu bentuk adaptasi dari si flytrap. Nah, terus ada juga nih adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi apa? Kalau tadi morfologi dia merubah bentuk tubuh luarnya. Kalau adaptasi fisiologi ini, dia udah ada di dalam dirinya dia, gitu. Udah ada di dalam diri, untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kalian lihat gambar ini, itu gambar apa nih? Ayo. Bunglon. Iya, bunglon. Bener ya, tadi ini tuh bunglon atau kadal gitu. Dia bisa merubah bentuk tubuhnya, warna kulitnya menjadi seperti daun gitu, menjadi seperti tempat yang lagi dia tempati gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengelabui musuhnya. Jadi dia punya hormon di dalam tubuhnya. Jadi saat keadaan dia genting, dia bakal berubah gitu untuk mengelabui musuh. Terus nih kalau kalian lihat ini cumi-cumi teman-teman, dia punya yang namanya kotak tinta di dalam tubuhnya. Ini kotak tintanya. Jadi saat ada musuh, dia bakal nyemprotin tintanya ini nih, biar musuhnya jadi nggak bisa ngelihat ada dia. Habis itu dianya kabur. Itu merupakan bentuk adaptasinya. Nah, terus ada juga nih adaptasi perilaku. Nah, kalau kalian lihat nih, dia lagi ngapain nih hewan ini nih? Pura-pura mati. Nah, iya, benar ya. Ini merupakan tupai Virginia, di mana tupai ini dia pura-pura mati saat dikejar sama musuhnya. Jadi saat ada predator yang menyerang dia lari, terus ya udah dia pura-pura mati. Biar si predator itu pergi. Seperti itu. Kita masuk ke faktor abiotik. Tadi udah dijelasin bahwa berdasarkan sifatnya ada abiotik dan juga ada biotik. Tadi biotik udah kita bahas, sekarang kita bahas yang abiotiknya. Abiotiknya itu ada apa aja? Itu ada air, ada tanah, udara atau oksigen, terus kelembapan, suhu, cahaya matahari, iklim. Nah, ada ini ya, ada 7 ini. Sebenarnya masih ada lagi, itu kalian bisa cari di referensi-referensi lain. Jadi mereka ini nanti itu bakal bekerja sama, mereka bakal saling berinteraksi antara faktor abiotik itu sendiri maupun dengan faktor biotiknya. Kita lihat pada gambar nih. Di sini ada apa nih? Pohon ya. Pohon itu merupakan faktor apa? Biotik. Ya, pohon ini merupakan faktor biotik gitu. Nah, kalau kalian nih yang suka nonton drama atau nonton anime atau nonton apa, suka film lah, kalian bayangin kalau faktor biotik ini dia merupakan pemeran utamanya. Nah, gitu. Dia pemeran utama nih. Pemeran utama kan berarti dia hidup ya, dia makhluk hidup, dia aktif banget. Nah, dia untuk memainkan perannya dia butuh apa? Dia butuh panggungnya. Nah, yang jadi panggungnya siapa? Yang jadi panggungnya itu si faktor abiotik ini. Gitu. Jadi yang mendukungnya itu nih faktor pendukungnya ada si abiotik. Kayak ini cahaya matahari. Terus juga ada atmosfer atau oksigen di udara gitu kan. Di udara ini ada atmosfer gitu. Jadi mereka saling mendukung nih, saling berinteraksi. Cahaya matahari ini dia mendukung biar si tumbuhan ini, si faktor biotik ini tumbuh seperti itu. Ya, jadi dia pemeran utamanya, terus faktor abiotik ini merupakan panggungnya. Kayak gitu. Mereka pastinya saling berinteraksi kan. Ternyata bentuk-bentuknya itu ada 6 jenis interaksinya itu. Pertama, di sini kita bahas bentuk netral. Interaksi antara individu yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Tapi dia tidak saling mengganggu. Kalian lihat di sini ada gambar kucing sama ada gambar ayam. Ya udah, mereka bakal netral-netral aja kalau mereka ada di satu tempat yang sama gitu. Beda lagi kalau kita ngelihat yang interaksi predasi nih. Interaksinya ini antar predator dengan mangsanya. Di sini ada gambar rusa yang lagi dimakan sama macan. Ya, itu predasi. Jadi interaksi antara predator dengan mangsanya. Selanjutnya ada parasitisme. Parasit gitu kan, dia berarti merugikan. Jadi interaksi ini antara organisme yang berbeda, dia hanya menguntungkan satu pihak aja, sedangkan pihak yang lainnya itu dirugikan. Contohnya itu nyamuk sama manusia. Ada sebagian jenis nyamuk kayak Aedes aegypti, dia bisa menyebabkan demam berdarah yang dimana kalau tidak ditangani itu bakal menyebabkan kematian. Terus juga ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini dia menyebabkan penyakit malaria gitu. Jadi dia merupakan parasit ya antara nyamuk dan manusia itu. Terus selanjutnya ada apa? Ada komensalisme. Contohnya ini ada ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ikan remora ini dia senang banget
deket-deket sama ikan hiu, si ikan remora tuh bakal makan tuh serpihan-serpihan makanannya, sisa-sisa makanan, itu bakal dimakan nih sama ikan remora. Jadi dia nggak perlu capek-capek buat nyari mangsa, yang nyari mangsa si hiunya aja gitu. Keuntungan lainnya di mana dia bakal terhindar dari predator-predator lain. Gak ada yang bisa nyerang dia karena ada si hiu di dekatnya gitu. Dia merasa terjaga. Walaupun di sini ya si hiu dia nggak ngerasa diuntungkan juga, nggak ngerasa dirugikan juga. Terus interaksi apa lagi? Nih, ada amensalisme. Interaksi ini disebabkan oleh fenomena. Nah, ingat nih, fenomenanya namanya alelopati. Jadi fenomena ini di mana suatu tumbuhan itu dia menghasilkan suatu zat yang bersifat toksik atau racun. Kita lihat contohnya di sini ada rumput teki. Rumput teki ini dia menghasilkan zat racun gitu, menghasilkan zat toksik. Dimana jadi kalau ada tumbuhan lain yang ada di dekatnya itu, dia bakal mati. Jadi nggak bakal bisa hidup nih di dekat si rumput teki, seperti itu. Selanjutnya ada yang mutualisme, interaksi antara dua individu yang dimana mereka saling menguntungkan satu sama lainnya. Di sini ada kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu memakan nektar dari si bunga, dan si bunganya diuntungkan. Dengan cara itu dia bakal bisa melakukan penyerbukan. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Paham. Oke Paham, ya. Kak. Dalam ekosistem juga ada yang namanya aliran energi. Dibagi menjadi dua, ada rantai makanan, ada juga jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan ini biasanya dia lebih simpel gitu, sedangkan jaring-jaring makanan dia lebih kompleks. Nah, kalau untuk jaring-jaring makanan, kalian harus ingat kalau jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari si rantai makanan ini. Jadi dia bentuknya kompleks. Nah, kalau semakin kompleks atau semakin rumit gitu kan jaring-jaring makanan yang terbentuk, itu tandanya ekosistem itu stabil, tinggi banget kestabilan dalam ekosistem tersebut. Di sini kita lihat, kalau misalnya terjadi hilangnya suatu populasi nih, misalnya nih hilang nih si populasi kelinci, terus apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Kucing hutan sama serigala bisa berkurang. Oke. Yang lain pendapatnya? Berarti serigala dan kucing hutan bakalan seiring jalannya waktu punah, dan kalau serigala dan kucing hutan ini punah, maka singa akan ikut punah juga, Kak. Oke, terima kasih Reva dan Zaneta tadi ya yang sudah menjawab. Ya, jadi kalau misalnya kelinci ini punah gitu, si kucing hutan ini dalam jaring-jaring makanan dia masih bisa mencari tikus sebagai alternatif makanannya. Ya. Terus si serigala ini masih bisa alternatif makanannya itu kambing. Tetapi kalau misalnya seperti itu berarti lama-kelamaan si tikus ini dia bakal punah. Karena kenapa? Jadi, kan si kucing hutan udah kehilangan makanannya nih si kelinci. Berarti dia ngejarnya tikus doang kan? Terus si burung hantu dia juga ngejarnya si tikus. Berarti si tikus dimakan oleh dua spesies ini. Jadi semakin lama tikus ini bisa semakin punah gitu. Terus pas udah gitu juga tadi seperti yang dibilang sama Reva sama Zaneta bahwa ya lama-kelamaan dia kehilangan makanannya juga nih seiring berkembangnya waktu. Lama-lama mereka punah juga. Jadi intinya kalau misalnya satu aja ekosistem itu hilang, itu bisa mempengaruhi ke ekosistem yang lainnya. Kayak gitu. Sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti udah paham semua gitu kan. Kalau gitu tadi kakak pengen tanya, tadi di interaksi ada apa aja? Ada interaksi apa aja? Ya, masih ingat nggak? Komensalisme, amensalisme, Ya. mutualisme, parasitisme, Ya. lupa. Yang lain bisa nambahin? Netral sama predasi. Oke, bener ya. Terus komponen abiotik tadi ada apa aja? Saya, Kak. Air, Tadi, ayo, Darves sama siapa tadi tuh? Zaneta ya, mau jawab ya? Iya. Ya, coba Darves dulu. air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya matahari, sama iklim, Kak. Oke, terima kasih Darves. Kalau Sama. Zaneta, apa? Sama, Kak. Yang tadi Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi gitu ya, kalau abiotik, dia tadi ada air, ada kelembapan, di mana
dia perannya sebagai apa tadi? Kalau dibilang kalau di dalam film tuh dia perannya sebagai apa? Kalau abiotik? Pemeran utama. Abiotik. Abiotik Panggung. itu panggungnya. Nah, kan Panggung. kalau abiotik itu iya, panggung ya. Kan abiotik itu dia benda mati, ya tak hidup gitu, dia tak hidup. Jadi dia sebagai panggung aja, dia yang ngedukung gitu. Kalau biotiknya, dia sebagai pemeran utamanya. Kan biasanya kalau pemeran utama pasti dia makhluk hidup nih. Terus dia hidup, dia aktif gitu kan. Nah, itu si biotik itu. Biotik dia menjadi pemeran utama kalau di film. Kalau abiotiknya dia menjadi panggung. Kayak gitu ya, teman-teman. Jaka pengen coba ada yang menjelaskan nih gambar rantai makanan ini nih. Ada yang bisa? Iya, Kak. Ya udah, coba silakan. Ya, jadi rumput dimakan oleh tikus, terus tikus dimakan ular, ular dimakan elang mati jadi dimakan dekomposer, balik lagi ke rumput. Oh, oke. Kalau dekomposer, itu tadi kamu bilang makan, itu keliru ya. Dekomposer ini dia menguraikan. Kalau yang makan apa? Detritivor ya. Iya. Detritivor. Yang makan itu detritivor ya. Tapi di sini di gambar ini nggak ada nih. Tadi produsen, di ini mengubah apa? Produsen mengubah Anorganik menjadi organik. Iya, betul. Jadi dari anorganik menjadi organik. Terus kemudian dia dimakan nih sama si konsumen satunya tadi yang Fatan udah bilang. Si tikus ini. Ya, dia berarti herbivora. Ya, terus dia juga heterotrof. Jadi dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Makanya dia butuh si rumput ini untuk makanannya. Terus ada konsumen duanya nih, ular, dia karnivora kan. Terus ular dimakan sama konsumen 3, sama si elangnya. Elang mati, kemudian bangkainya diuraikan. Ingat sekali lagi, kalau dekomposer dia menguraikan ya. Dia membusukkan bakteri-bakterinya, itu bakteri ini kan dekomposer biasanya ada bakteri, ada jamur. Jadi dia membusukkan nih si bangkai ini, kemudian mengubah apa? Berarti dia Anorganik, Kak. iya, jadi dari organik dirubah nih sama si dekomposer menjadi anorganik senyawanya. Terus senyawa anorganik ini dia bakal dibutuhkan lagi nih sama si produsen, diolah dari anorganik berubah lagi jadi organik gitu. Sampai sini paham ya? Paham, Kak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini ada yang masih nggak paham? Silahkan ditanyakan. Nah, ini di sini untuk menambah pengetahuan kalian kali ini, itu kalian bisa kunjungin YouTube ini untuk menambah materi pembelajaran kalian. Karena yang tadi kakak bilang, sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman. Kalau kalian mau pelajarin lebih detail lagi, itu masih banyak banget. Dan kakak ini hanya bahas dasar-dasarnya aja. Gitu. Kalian bisa cari lagi dari referensi-referensi lain terkait materi ekosistem ini. Di sini contohnya kalian bisa lihat di channel YouTube ini. Gitu. Ya. Iya, Kak. Oke, ini yang hadir ada 19 orang. Kakak screenshot dulu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir nih di kelas kakak, terus juga udah aktif menjawab. Kakak ucapkan terima kasih, kalian juga udah hadir tepat waktu. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan emang udah cukup jelas, kakak tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan video-video selanjutnya. Dadah!